wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Sri Suyati yang telah mengizinkan saya untuk melakukan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 di SDN Tegal Alur 21 Petang ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh saya. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Melinda Nur Fitria. Saya dari Prodi PGSD FKIP Hamka semester 5. Terima kasih ada Emily yang telah juga berkenan hadir silaturahmi ke SDN Tegal 21 Petang ya untuk ingin mengetahui mungkin profil sekolah kami, yaitu sekolah SDN Tegal Alur 21 Petang. Ya, perkenalkan juga nama saya Ibu Sri Suyati yang selaku pembina di SDN ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin mengetahui sejauh mana sekolah kami, saya persilakan. Ya, jadi saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu mengenai kultur sekolah, Bu. Ya. Bagaimana karakteristik umum peserta didik di sekolah ini, Bu? Ya, kultur sekolah peserta didik di sekolah kami ini memang sangat beraneka ragam ya, dari berbagai latar belakang orang tua, mungkin dari pendidikan, pekerjaan, sehingga otomatis akan membentuk karakteristik peserta yang berbeda-beda pula juga ya. Kayak apa, tapi pada intinya alhamdulillah anak atau peserta didik di sekolah kami ini baik semua walaupun dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ya. Lalu Bu, mengenai peserta didiknya ini, apakah mayoritas berdomisilinya itu dekat dengan sekolah atau ada yang jauh dari sekolah? Ya, kebetulan peserta didik berdomisilinya di sekitar sekolah kami, yaitu di lingkungan 3 di sekitar yang paling sejauh lingkungan RT RW setempat sini aja ya, jadi nggak jauh-jauh sekali. Lalu mengenai peserta didik ini Bu, kadang kan ada aja mereka itu mempunyai masalah di rumah gitu. Mungkin ada 1 atau 2 anak itu yang mempunyai masalah di rumah dan itu menyebabkan mereka itu jarang masuk ke sekolah. Lalu apa langkah Ibu untuk menangani anak-anak tersebut itu bagaimana? Ya, memang ada aja ya di sekolah manapun juga mengenai permasalahan ya. Kami pun juga ada 1-2 orang ya peserta didik yang saya pantau tiap ke kelas, terutama di kelas 4 itu lah gitu ya, ada yang memang jarang masuk, tapi kita selalu saya ingatkan pada guru untuk memantau, mengingatkan dan pendekatan intinya kenapa ya saya suruh telepon ke orang tuanya ya, kita cari apa permasalahannya ya, jadi selalu adanya pendekatan ya, persuasif. Jadi pada intinya itu pendekatan terus ya, komunikasi dengan wali murid dan orang tua gitu ya. Jadi kita tanganilah dengan baik. Lalu Bu, di sekolah ini apakah menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK dan apakah mempunyai guru pendamping untuk anak ABK tersebut? Ya. Kalau memang setiap sekolah itu kita ada 5% untuk ABK, tapi kebetulan tahun ini tidak ada yang masuk. Tahun yang lalu kita itu ibaratnya ada kecolongan, artinya dia mendaftar biasa. Berarti kalau ABK itu ada kriteria? Sebenarnya ada kriteria untuk yang mau mendaftar, tapi terkadang orang tua yang tidak merasa anaknya enggak mungkin kali gitu ya. Jadi dia merasa biarin dia formal aja, tapi pada dasarnya dia juga mungkin entah malu atau bagaimana, apanya dia daftarnya dengan biasa, tapi ternyata pas kita ketahuannya proses pembelajaran, ternyata anak ini memang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi dengan cara kami minta surat ya, dia untuk surat ke dokter lah, maksudnya ke khusus gitu yang menangani bahwa dia ini memang benar anak berkebutuhan khusus. Jadi saya minta juga surat dari orang tuanya. Tapi orang tuanya mau? Orang tuanya mau. Jadi kita memang ada perhatian, tapi kita tidak ada untuk guru khusus pendampingan. Jadi kita tanganin aja sama-sama. Jadi gurunya kerjasama aja gitu ya, saling menolong lah. Lalu Bu, untuk struktur organisasi, susunan struktur organisasi di sekolah ini dari yang tertinggi sampai yang terendah itu apa saja Bu? Yang tertinggi itu adalah dari otomatis kepala sekolah ya. Itu struktur tertingginya kepala sekolah, sampai terendahnya adalah itu penjaga dan keamanan, penjaga dan kebersihan lah ya. Jadi ada
kepala sekolah yang dengan punya tugas sebagai otomatis leadernya, sebagai innovator, sebagai administrator dan yang lainnya ya, ada 6 tupoksi untuk tertulis kepala sekolah. Kemudian wakil ada kita. Nah wakilnya kebetulan di sini wakilnya hanya satu. Karena kebetulan di SD Tegal Alur 21 ini hanya ada 10 rombongan. Rombongan belajar. Jadi rombongan belajarnya ada 10. Jadi kalau antara 9 sampai 15 itu rombel itu wakil kepala sekolah satu. Memang ketentuan dari pemerintah. Kalau misalnya lebih dari 15 rombongan belajar itu ada 2 wakil kepala sekolah. Karena kita hanya 10 rombel, jadi ada satu. Kalau kurang dari 9 justru juga tidak ada wakilnya. Jadi kepala sekolah aja. Kepala aja, iya. Gitu. Ya, jadi bagian kebetulan karena hanya ada satu, jadi dia bagiannya termasuk tupoksinya itu bagian kesiswaan dan juga bagian kurikulum. Tapi terus kalau guru-gurunya tupoksinya pembagian tugasnya sesuai dengan tupoksinya ya kan, kemudian juga dibagi-bagi untuk yang sesuai kelas yang diajar, dan juga ada pembagian yang lainnya misalnya eskul, misalnya sebagai penanganannya aja deh gitu, pembinanya gitu. Kalau kemudian ujung tombaknya di sini adalah operator. Ya karena operator itu menangani semua sistem di sekolah kami ya, semuanya dia lah ujung tombaknya. Kemudian penjaga sekolah ya otomatis menjaga keamanan di lingkungan sekolah, bagaimana juga gerbang pintu harus juga tutup setelah siswa masuk atau siswa ini ya. Jadi terakhir ya. Terus ke penjaga selain kebersihan. Tugas kebersihan juga demikian ya, sesuai dengan tugasnya dia mengerjakan dengan sebaik mungkin. Mungkin ada yang bendahara. Kalau ada bendahara ya, fokus untuk menangani pembuatan SPJ bersama BUP gitu. Dia keuangan lah otomatis. Lalu semua kan udah punya tanggung jawabnya masing-masing nih Bu. Menurut Ibu, apakah tanggung jawab yang diembannya ini sudah dilaksanakan dengan baik? Alhamdulillah, dengan adanya kita kerjasama dan punya tugas masing-masing ya, dan juga terutama untuk komunikasi ya, kita alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lalu mengenai tata tertib ya. Untuk tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah ini, apakah menggunakan yang sudah ada turunannya dari dinas, atau ibu dan guru-guru itu mengadakan rapat dan membuat kesepakatan mengenai tata tertib yang ada di sekolah? Tata tertib ini dasarnya otomatis yang sudah diturunkan oleh dinas, tapi kita juga berkolaborasi dengan sama guru-guru dan staf, gimana kita mempunyai juga tata tertib peraturan sendiri di sekolah sini ya, yang sesuai dengan lingkungan di sekitar kita. Mengikuti lingkungan di sekolahnya ya. Kira-kira jenis pelanggaran apa aja tuh Ibu yang sering dilakukan oleh para siswa? Ya, ini yang terutama mengenai disiplin kaitannya dengan pakaian. Ya, padahal nih pakaiannya itu dia kurang atribut kurang rapi, atribut yang kadang kurang lengkap. Terkadang dia pakai dasi mungkin ya, atau topi, terutama kalau pas upacara pengirahan kita bisa terlihat ya jelas ya kan, kedisiplinan itu terlihat ya karena pada saat upacara itu gitu ya. Mungkin itu aja. Lalu Bu, mengenai upacara ini kan tadi maaf ya Bu, sekolah SD ini kan SDN Tegal 21 Petang kan berlangsungnya siang hari. Apakah masih tetap ada kegiatan upacara atau hanya dilakukan oleh SD pagi? Kalau memang pada umumnya upacara bendera pengibaran itu kan pagi ya. Terus kalau yang siang kami bukan pengibaran bendera tapi penurunan bendera merah itu. Jadi tetap ada upacara bendera, karena dengan adanya upacara bendera itu kita mendidik anak ya supaya disiplin juga. Cinta tanah air juga. Patriotisme juga. Jadi membentuk karakter juga dengan adanya kegiatan upacara bendera ini. Iya, berarti terjadwal lah ya Bu, setiap hari Senin, tapi dilangsungkannya sore hari setelah pembelajaran. Iya. Lalu biasanya kan di SD pagi juga ada briefing itu sebelum pembelajaran setelah upacara. Nah kalau misalnya SD siang ini ada nggak Bu briefing atau rapat antara gurunya? Pasti ada. Jadi setiap hari itu kan kita guru itu datang karena ada jam absen, ada jam
belajar jam kerja ada ya, jam kerja ya, artinya mengajar ya, jam mengajar. Kalau jam mengajar kan kalau siang harus setelah zuhur gitu ya. Nah jadi sebelum zuhur jam absen kan guru-gurunya sudah datang dari jam 9 lewat seperempat maksimal ya kan. Nah dari situlah ada waktu tersebutlah kita mengadakan briefing gitu. Lalu mengenai agenda rapat Bu, mengenai agenda rapat penting ini biasanya berlangsungnya setiap dalam satu semester itu berapa kali, terus mengenai rapat apa saja gitu Bu? Oh ya, kalau dalam setiap semester otomatis yang jelas saat mau semester ya kan pasti, kemudian mau ada kegiatan-kegiatan lomba atau mungkin minimal sebulan sekali kita ngadain PPDB otomatis PPDB atau kenaikan kelas itu pasti terjadwal untuk mengadakan rapat. Atau mungkin yang ada hal yang lain yang perlu kita bicarakan, kita rapatkan, diskusikan ya kita rapat. Lalu Bu, mengenai ekstrakurikuler, kan di setiap sekolah pasti ada ekstrakurikuler. Nah di sekolah ini ada ekstrakurikuler apa saja Bu? Oh ya, mengenai ekstrakurikuler itu yang wajib dari pemerintah itu wajib itu pasti pramuka ya kan, setiap hari Rabu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti wajib mengadakan ya, siaga dan penggawa. Kemudian kalau yang ekstrakurikuler yang lainnya itu kita di SD kita ada marawis, kemudian tari, sekolah, kemudian juga ada olahraga, terutama olahraga futsal sama kids atletik kids ya, itu yang kita adakan. Tadi sebenarnya saya juga melihat ada pantomim. Oh ya, pantomim juga termasuk, karena pantomim kan salah satu yang setiap tahun itu dilombakan. Jadinya bidang kesenian yang lainnya termasuk pantomim itu kita adakan sebagai ekstrakurikuler. Lalu Bu, mengenai ekstrakurikuler ini yang paling banyak diminati oleh para siswa itu jenis ekstrakurikuler yang mana? Oh iya, kalau yang banyak diminati kalau siswa laki-laki yang sepak bola futsal. Tapi kalau yang wanitanya adalah nari. Lalu Ibu, apa sih pentingnya ekstrakurikuler ini untuk para siswa? Sangat penting sekali, karena dengan ekstrakurikuler ini anak menuangkan minat dan bakatnya ya kan, dan juga menuntut mungkin dia karakter anaknya atau kebutuhan dia, keinginan hobi dia juga tersalurkan. Mungkin bakatnya juga bisa muncul dari situ. Terus mengenai pembiasaan positif Bu, biasa kan di sekolah-sekolah ada tuh pembiasaan positif, misalnya kalau sekolah pagi itu biasanya ada tadarus atau sholat. Apakah di SD ini juga ada? Ya, kalau di kita petang ya, jadi mungkin kita pembiasaannya itu setiap harinya adalah sholat asar berjamaah. Tapi kalau setiap hari Jumat khusus selain berjamaah sholat asar, kita adakan kegiatan yasinan ya, seperti yasinan ini kita ada mendengarkan kultumnya itu diisi oleh siapa? Diisi kadang oleh pembinanya, mungkin juga bisa juga kelas 6 ya, kelas di kelas 6 lah, intinya gurunya ada yang membina. Menurut Ibu penting nggak sih kayak pembiasaan kayak gitu? Oh, sangat penting sekali ya, karena dengan pembiasaan kita meningkatkan disiplin, membentuk karakter juga ya kan. Mungkin itu saja. Dan apa sih kesan-pesan Ibu selama menjabat menjadi kepala sekolah? Kesannya ada pesan ya, kalau selama menjadi kepala sekolah ya pasti banyak ya, ibaratnya pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih menantang, lebih ibaratnya kita harus apalagi tanggung jawabnya yang lebih tinggi ya kan. Kita juga mungkin bagaimana nih kita memimpin atau ini anak buahnya kita gitu, supaya kita tetap berjalan dengan baik kerjasamanya kan. Ya kalau mengenai masalah sih pasti ada aja ya, kali ya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga dari wawancara ini juga bermanfaat buat saya. Ya mudah-mudahan pastinya bermanfaat untuk kelangsungan ibaratnya kegiatan ya, mudah-mudahan sukses ya, amin. Dan lancar semua urusannya ya, dimudahkan segala apa yang akan dijalaninya gitu ya. Kurang lebihnya itu aja. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.